Fikir perlahan membuka matanya, kebingungan dan disorientasi mengaburkan pikirannya. Tubuhnya terasa lemah, kehabisan mana, dan kekuatan. Di mana saya? Dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan. Saat dia mengamati sekelilingnya, kesadaran yang mengerikan muncul di benaknya. Tempat ini jauh lebih buruk daripada neraka manapun yang pernah dia dengar. Ini adalah keluarga Baskerville, tempat dia menghabiskan 30 tahun terakhir dari kehidupan sebelumnya sebagai anjing pemburu. Bau darah dan pembusukan menyebar ke udara, membuat Fikir ketakutan. Dengan tubuh yang baru hidup beberapa bulan saja, Fikir tahu bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tapi dia harus mencoba. Dia membalik dirinya dan mengirim sinyal ke pengasuh, berharap seseorang, siapapun, akan datang membantunya. Tapi sebelum ada yang bisa datang, dia mendengar suara yang sangat dia kenal. Markis Hugo Baskerville berdiri di tengah ruangan, tampak mengesankan dan mengintimidasi seperti biasa. Gigi Fikir bergemeretak dalam kemarahan, meskipun dia tidak memiliki gigi untuk digiling dalam wujudnya saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Selama bertahun-tahun, Fikir sangat ingin diakui oleh keluarga Baskerville untuk dilihat lebih dari sekadar darah rendahan. Tapi hidup itu sudah berakhir sekarang. Dia memiliki kesempatan untuk memulai dari awal, untuk hidup berbeda dari sebelumnya, dan dia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat Fikir diangkat dari posisinya saat ini, dia mendengarkan dengan seksama kata-kata Markis Hugo Baskerville. Pindahkan anak-anak ke buaian pedang, perintah Markis. Jantung Fikir berdetak kencang saat menyebutkan ritus peralihan khusus ini. Tempat lahir pedang adalah perjalanan ke Sungai Styx, berkelok-kelok di sekitar bukit kecil. Disinilah anak-anak keluarga Baskerville terlahir kembali sebagai pejuang saat mereka berendam di sungai di atas tembok yang terbuat dari pedang. Itu adalah ritus peralihan yang menentukan yang terkuat dan terkuat di antara mereka. Saat Fikir dilempar ke tengah buaian pedang, dia berpikir, apakah ini ritus peralihan pertamaku? Dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah mendengar semua legenda, mitos, dan cerita hantu dari keluarga Baskerville. Dia harus keluar dari buaian secepat mungkin dan berendam di sungai selama mungkin untuk mendapatkan keuntungan atas saudara-saudaranya. Dia memutar pisau dengan tangannya yang kecil dan halus, menekannya ke kulitnya. Rasa sakit yang membakar mengaliri tubuhnya, tetapi Fikir akrab dengannya. Dia telah mengalami jauh lebih buruk dalam kehidupan sebelumnya sebagai anjing pemburu selama beberapa dekade. Goresan di tubuhnya yang ditimbulkan oleh pedang tidak seberapa dibandingkan dengan ratusan luka yang dia terima di masa lalu. Bagi keluarga Baskerville, memegang pedang merupakan tradisi yang mengancam masa depan sejak ulang tahun pertama. Dan Fikir tidak terkecuali. Dia meremas pedangnya dengan paksa, membiarkan air dari sungai Styx merembes ke dalam lukanya. Dia tahu bahwa semakin dalam lukanya, semakin baik air masuk ke tubuhnya. Anak-anak dari beberapa keluarga bergengsi memegang berbagai benda untuk membantu masa depan mereka, tetapi anak-anak dari keluarga Baskerville harus memegang pedang yang akan mengancamnya. Itu adalah survival of the fittest, mulai dari lahir, dan Fikir bertekad untuk menjadi yang teratas. Tubuh lembut anak itu dibimbing ke neraka oleh jiwa anjing yang tangguh saat dia mengikuti jalur darah, jalan merah. Meski darah mengalir dari tubuhnya, Fikir bertahan, merangkak maju ke arah yang ditunjukkan oleh tetesan darah. Tak lama kemudian, dia mencapai tanah suci Baskerville, tempat sungai Styx mengalir melalui rawa. Berendam di airnya akan membuat tubuh seseorang sekeras baja dan menjernihkan jiwa mereka. Dan tanpa ragu-ragu, Fikir melemparkan dirinya ke sungai dengan cipratan, menahan rasa sakit saat air mendidih, merembes ke luka pedangnya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tahu bahwa menahan rasa sakit ini diperlukan, karena air dari sungai Styx akan merembes ke dalam luka
air mata, dan luka pecah, mengubah tubuhnya dalam beberapa saat. Dan memang, segera setelah itu, tubuhnya mulai berubah saat air meresap ke tulang dan ususnya. Ini pasti berbeda, pikir-pikir, terkejut dengan perbedaan yang bisa dibuat oleh awal yang baik. Di kehidupan sebelumnya, tubuhnya tangguh dan terampil, tetapi kecil dan kurus. Dia memiliki tulang yang lemah, yang membatasi pembentukan ototnya, dan jantung mana yang sempit, yang membatasi kemampuannya untuk menciptakan aura. Tapi saudara tirinya berbeda, dengan tulang tinggi, tebal, dan hati mana yang lebar, dan mereka memiliki bakat dan kualitas superior sejak awal. Di masa lalunya, Fikir telah membersihkan tempat lahir pedang di bagian bawah, tetapi dia tidak dapat menikmati efek penuh dari sungai Styx. Semua saudara laki-lakinya telah menyerap semua kekuatan, dan karena statusnya yang tidak sah dan bakatnya yang buruk, dia dibuang oleh keluarga. Dia makan makanan kotor, memakai pakaian kotor, tidur di tempat kotor, dan hanya melakukan pekerjaan kotor. Prestasi apapun yang diraihnya diklaim oleh ayah atau saudara tirinya. Bahkan selama perang melawan iblis, di mana Fikir membunuh iblis dan musuh manusia ayahnya, prestasinya selalu jatuh ke tangan orang lain. Dia harus terlibat dalam aktivitas mata-mata, pembunuhan, intelijen, penyergapan, dan intimidasi. Secara aktif melakukan perjalanan bolak-balik antara 7 keluarga besar untuk menempatkan Baskerville di posisi terbaik, tetapi pada akhirnya dia dicap sebagai pengkhianat. Atas tuduhan berkomunikasi dengan iblis, Fikir dieksekusi, membawa semua tuduhan kotor Hugo. Dosanya hanyalah mengetahui terlalu banyak. Wink. Fikir merasakan giginya bergesekan satu sama lain dengan tekanan kuat, suara bergema di benaknya. Dia mengatupkan rahangnya, berusaha menahan rasa sakit saat giginya terus tumbuh dan bertabrakan di dalam mulutnya. Kemarahan dalam dirinya mendorong air sungai Styx jauh ke dalam sumsum tulangnya, menyebabkan tulangnya menebal, mengeras, dan melebar. Meskipun rasa sakit yang membakar menjalari dirinya, Fikir tidak berhenti. Dia dengan sengaja menghirup air untuk memperkuat ususnya, mengingat legenda keluarga Baskerville tentang seorang pejuang tak terkalahkan yang memiliki akhir yang tragis. Prajurit itu kebal terhadap serangan, tetapi panah berujung racun mengenai tumitnya yang lemah, yang disebabkan oleh kesalahan pengasuh yang mencelupkannya terbalik di sungai Styx saat masih bayi. Bertekad untuk tidak menemui nasib yang sama, Fikir memutar dan membalikkan tubuhnya di sungai, memperlihatkan setiap bagian dirinya ke air. Dia membuka lukanya, membiarkan air meresap ke dalam tubuhnya. Meski merasa kehabisan napas dan ingin muncul ke permukaan untuk mencari udara, karena dia tahu bahwa sungai Styx tidak menerima anak yang pernah lepas dari pelukannya. Jika hanya kepala yang terpapar untuk bernafas, hanya kepala yang tidak lagi mendapat perlindungan. Jadi, Fikir mati-matian berpegangan pada batu di sungai. Suara-suara dari atas semakin panik, mendesaknya untuk keluar dari sungai sebelum terlambat. "Tuan muda, Anda harus keluar. Jika kamu menyelam lebih dari itu, kamu akan mati." "Ya ampun, mungkin seperti ini. Bawa dia keluar, kamu harus mengeluarkannya. Putra, ayo naik sekarang." Bahkan suara Hugo Baskerville tidak bisa menggoyahkan tekad Fikir saat dia berpegangan pada batu. Akhirnya, Fikir muncul dari sungai, terengah-engah dan menelan air sampai akhir. Saat dia membuka mulutnya dan menghirup udara segar, Hugo Baskerville melihatnya dan tersenyum cerah. "Hahaha, lihat orang ini. Dia sudah punya gigi?" Seekor anjing yang direbus dalam air mendidih memperlihatkan taringnya.